dalam bahasa Arab yang insya Allah akan kita pelajari. Dan alhamdulillah mungkin untuk rekan-rekan yang belum tahu bahwa hari ini tanggal 18 Desember merupakan hari bahasa Arab sedunia. Hari bahasa sedunia. Kalau di Timur Tengah atau di daerah Teluk, misalnya di Emirat atau di Qatar, di Kuwait dan lain-lain, maka diadakan perayaan, bisa berupa bedah buku, bisa berupa kajian tafsir, filologi dan lain sebagainya. Maka insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga kita Indonesia yang mayoritasnya merupakan Muslim bisa juga diadakan hal-hal yang demikian. Bukan hanya mempelajari bahasa Arab, tetapi ada upaya-upaya untuk bisa membedah, kemudian untuk bisa mentahqiq karya-karya ulama kita, karena banyak sekali hasil-hasil karya ulama kita, baik itu yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, mereka menghasilkan karya-karya agung yang belum tercetak, masih berupa manuskrip-manuskrip. Maka sekarang alhamdulillah ada beberapa gerakan dari para akademisi yang menggali kemudian menelusuri di setiap pondok-pondok pesantren, apakah di pondok pesantren tersebut ada karya-karya ulama mereka yang belum terbukukan, maka digali oleh tim akademisi tersebut. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi sebuah gerakan dan ada penelaahan serta bedah buku dan bisa dimasukkan mungkin dalam hari bahasa Arab sedunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, insya Allah akan langsung saja kita bahas materi mudah belajar membaca kitab yang disusun oleh tim pendidikan Al-Miftah Pondok Pesantren di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Kepada peserta yang sudah memesan buku, insya Allah sebentar lagi bukunya akan sampai di depan para peserta. Tapi mohon maaf karena sekarang masih dalam perjalanan, jadi belum bisa kami bagikan. Tapi insya Allah secepatnya kalau misalnya sudah datang di Bandung akan kami packing, kemudian kami kirimkan ke tujuan masing-masing. Untuk yang di Bandung insya Allah akan didistribusikan oleh tim kami. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin dari tim penerbit itu ada sedikit kendala dalam kurir. Jadi kata beliau, insya Allah kemarin itu sudah diambil sama kurirnya, tinggal kita menunggu datang di Bandung. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah jangan khawatir, sebentar lagi akan sampai di tangan para peserta. Perlu kami sampaikan kelebihan kitab Al-Miftah. Jadi kalau misalnya kita melihat susunan-susunan kitab klasik seperti Al-Bulughah, kemudian Ibnu dan Al-Fiyah, itu kalau yang ditelaahnya atau kalau yang menelaahnya para pemula, maka akan sedikit kebingungan karena dari lafaz langsung kepada i'rab, kemudian tanda-tanda i'rab. Misalnya i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Kemudian tanda-tanda i'rab tersebut ada berapa? Rafa, tanda-tanda i'rab rafa ada dhamma, kemudian wawu dan sebagainya. Dhamma bertempat pada isim mufrad, kemudian jamak taksir dan jamak muannas salim. Tanpa ada penjelasan terlebih dahulu, isim mufrad itu apa, kemudian jamak muannas salim itu apa, kemudian
jamak taksir itu apa. Akan tetapi dalam kitab Al-Miftah itu, maka terlebih dahulu diperkenalkan jenis-jenis beserta definisi isim-isim tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan isim mufrad, apa yang dimaksud dengan jamak taksir, jamak muannats salim dan lain sebagainya. Baru nanti setelahnya kita mengenal tentang oh ini i'rab jamak taksir, tatkala dia posisi i'rabnya rafa maka harus ditandai dengan dhamma. Kemudian tatkala dia posisinya nasab maka harus ditandai dengan fathah. Kemudian kalau jen maka dia harus ditandai dengan kasrah. Jadi itu dulu. Kalau pakai itu kita diajak untuk mengenal terlebih dahulu jenis dan definisi dari isim-isim tersebut. Jelasin dulu. Ya. Kita lanjut. Pembahasan yang paling inti dalam kita mempelajari bahasa Arab adalah pembahasan tentang i'rab, tentang al-i'rab. Kemarin telah kita bahas contohnya secara singkat. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil yang berbeda-beda. Itu definisi dalam kitab-kitab klasik. Cuman biar lebih mudah kita pahami, i'rab adalah perubahan akhir kalimat dikarenakan posisi dia yang berubah. Katakan seperti itu. Perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh berubahnya posisi dia. Itu lebih mudah. Contoh misalnya, kalau seorang itu menjadi pelaku pekerjaan, maka harokat akhirnya itu harus begini. Kalau dia menjadi pelaku harus begini. Kalau dia menjadi objek yang dikaini pekerjaan, maka dia harus begitu. Gampangnya demikian. Contoh misalnya, dalam bahasa Arab itu ada kata Muhammad yadribu al-qitata. Biasanya seperti itu. Muhammad yadribu al-qitata. Nah, ini pelaku pekerjaan dalam bahasa Arab, maka dia harus di-i'rabi rofa atau tandanya itu, harokatnya itu harus dhamma. Muhammadun, tidak boleh dibaca Muhammadin atau Muhammadan. Kalau dia menjadi pelaku pekerjaan, maka dia harus
di i'robi rofa yang salah satu tanda i'rob tandanya adalah fathah, karena tidak setiap rofa itu nanti tandanya maaf harus ditandai dengan doma. Salah satu saja doma, karena tidak setiap i'rob rofa itu tandanya doma. Nanti akan ada pembahasan yang lebih lanjut. Yang jelas tota, maka ini karena dia menjadi objek atau suatu yang dikenai pekerjaan, maka dia harus diharokati fathah. Salah satunya harus diharokati fathah atau jelasnya harus di-i'robi dengan nasab. Jadi harokat itu sebenarnya hanya salah satu tanda. Nah, di sini perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh posisi yang berbeda. Kalau misalnya Muhammad ini dijadikan sebagai objek pekerjaan, maka dia harokatnya harus fathah. Contoh misalnya Umar yadribu Muhammadan. Maka yang tadi Muhammad ini diharokati oleh doma, maka di sini menjadi harokatnya fathah. Jadi Muhammadan. Kemudian kalau Muhammad ini diawali oleh salah satu huruf jer atau huruf yang menjerkan, maka dia pun harus diharokati kasroh. Contohnya Umar yadhabu ila masjidi bi Muhammadin. Umar pergi ke masjid bersama Muhammad bi Muhammadin, maka ini harus diharokati kasroh. Harus diharokati kasroh. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan harokat atau perubahan akhir dalam setiap kalimat isim yang disebabkan oleh amil yang berbeda-beda, atau dalam bahasa gampangnya perubahan harokat dalam setiap kalimat yang karena posisi dia yang berubah. Yang pertama dia menjadi pelaku, kemudian yang kedua dia menjadi objek, maka yang ketiga dia diawali oleh huruf jer. Jadi sudah jelas ini diawali oleh huruf jer bi Muhammadin. Atau dia juga bisa salah satu yang menjerkan selain diawali oleh huruf jer, dia kalau menjadi susunan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Kumpulnya dua kalimat isim yang kumpulnya dua kalimat isim. Yang pertama sesuai dengan posisi, maka yang kedua harus dijerkan. Contohnya Gulamu Muhammadin artinya ini pelayan Muhammad. Nah, ini tidak ada huruf jer, akan tetapi ini harus dijerkan karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kumpulnya dua kalimat isim. Yang pertama sesuai dengan posisi, bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, tapi yang kedua ini harus dijerkan. Sama seperti kata Abdullahi. Nah, ini Gulamu Muhammadin sama seperti Abdullahi. Posisinya seperti itu.
Jadi di sini sudah jelas i'rab adalah perubahan harokat dalam setiap harokat akhir dalam setiap kalimat yang disebabkan oleh amil yang berbeda-beda atau ada faktor yang menyebabkan dia berubah. Lebih mudahnya perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh posisi dia yang berubah. Itu gampangnya seperti itu. Kemudian i'rab itu ada berapa? I'rab itu ada 4. Mengikuti harokat dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada doma, kemudian yang kedua ada fathah, yang ketiga ada kasrah, yang keempat ada sukun. Nah, itu dalam bahasa Arab itu seperti itu. Namun bukan hanya itu, bukan hanya harokat, karena nanti ada juga setiap kalimat isim tandanya itu bukan harokat, akan tetapi kadang berupa huruf. I'rab dalam bahasa Arab itu ada 4, tanda aslinya ada 4. Yang pertama adalah dhamma, rafa, kemudian ada nasab, yang ketiga ada jar atau khafad, yang keempat ada jazm. Ini tanda aslinya adalah berupa harokat. Oke? Yang rafa tanda aslinya adalah dhamma, kemudian nasab adalah fathah, jar adalah kasroh, dan jazm adalah sukun. Tanda aslinya ini. Contoh misalnya tadi dari kalimat yang kita tulis, dari jumlah yang kita tulis, rafa Muhammadun. Karena tadi menjadi pelaku, kemudian nasab Muhammadan, kemudian jar ada bi Muhammadin, jazm tadi kita bilang yadhab ya, yadhab. Ditambah lam sebagai faktor yang menyebabkan dia harus dijazmkan. Lam yadhab. Jadi Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin. Ini mana yang kalimat isim? Kalimat isim di sini ada 3, Muhammadun, Muhammadan, bi Muhammadin. Kemudian kalimat fiil ada 1, yaitu lam yadhab di sini. Kemudian i'rab, apakah i'rab itu untuk kata benda saja atau bisa juga untuk kata kerja? Nah, sudah kita bahas yang lalu bahwa i'rab itu bukan hanya untuk kata benda, akan tetapi untuk kata kerja juga. Jadi kata kerja bisa dia i'rabnya rafa, bisa juga i'rabnya nasab dan jazm, tidak bisa menjadi i'rab jar. Jadi kita tidak akan menemukan kata kerja dalam bahasa Arab itu yang berharokat kasroh. Tidak mungkin. Lam yadhabi atau lan yadhabi itu tidak akan. Kemudian dalam kalimat isim maka kita tidak akan menemukan yang berharokat sukun. Misalnya kita tidak akan menemukan Muhammad yang disukun. Terus bagaimana kalau dalam pengucapan? Nah, ini dalam pengucapan. Kalau misalnya kita dalam berbicara dengan orang Arab, maka kadang tidak disebutkan secara jelas Muhammadunya atau Muhammadan atau Muhammadin, akan tetapi hanya dipanggil ya Muhammad.
Wahai Muhammad, tidak disebutkan apa ya Muhammadan atau ya Muhammadan atau ya Muhammadin. Ini dalam dialog, dalam bicara akan, tetapi dalam penulisan penyebutan teori secara benar, maka dia harus berharokat antara dhamma, fathah atau kasroh. Tidak boleh sukun. Alhamdulillah misalnya dalam penyebutan, maka kita sebut alhamdulillah dalam nutqin, dalam ucapan. Akan tetapi secara kaidah atau secara gramatika, maka yang betul adalah alhamdulillahi. Alhamdulillahi ya. Harus diharokati dengan kasroh. Nah, ini secara sekilas pembahasan tentang i'rab ya. Gambarannya seperti itu, bahwa perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil yang berbeda-beda. Berubahnya itu bisa berubah harokat, bisa juga berubah hurufnya. Sesuai jenisnya apa. Kalau jenisnya isim mufrad maka harokat. Tapi kalau jenisnya misalnya jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, maka dia harus huruf. Nah, ini harus kita ketahui secara detail jenis-jenis dari isim itu, supaya nanti kita tidak kebingungan. Kok katanya yang berubah itu kan harokat? Kok ini huruf? Nah, maka di sini kita perlu tahu secara detail bahwa setiap jenis itu mempunyai kekhususan atau karakteristik tersendiri. Setiap jenis kalimat isim itu mempunyai kekhususan atau karakteristik tersendiri. Kemarin kita bahas secara sedikit bahwa isim itu ada dua, ya. Secara pembagian dari sisi berubah atau tidak berubah, maka isim itu ada dua. Yang pertama yang berubah disebut sebagai isim mufrad, isim mu'rab. Kemudian yang tidak berubah atau yang tetap disebut sebagai isim yang mabni. Di sini kita harus tahu secara terperinci isim mu'rab itu ada berapa dan isim mabni itu ada berapa. Nah, di sini isim mu'rab itu ada 10. Yang pertama isim mufrad, kemudian ada isim tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir, ada asmaul khamsah, ada isim ghairu munsharif, ada isim maksur, ada isim mangkus, dan isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Itu yang mu'rab atau yang berubah. Kemudian yang tetap ada 3. Ada isim dhamir, ada isim mausul, dan isim isyarah. Berarti secara keseluruhan jenis-jenis kalimat isim ada 13. Ini kita harus hafal. Jadi kemarin setelah kita bisa mengklasifikasi dalam bahasa Arab bahwa kata itu ada 3, ada kata isim, kata benda, ada kata fiil, kata kerja, dan ada kata huruf. Nah, kemudian setelah itu kita mengenal kata isim yang berupa benda atau sifat itu ada berapa jenis? Maka ada 13. 3 yang tidak berubah dan 10 yang berubah. Kalau kalimat huruf apakah berubah atau tidak? Maka kalimat huruf semuanya tidak berubah. Kalau kalimat fiil maka ada juga yang berubah dan tidak berubah. Namun di sini kita fokus dulu kepada pembahasan tentang
kalimat isim. Kalau tadi misalnya Muhammadun itu masuk ke dalam jenis apa? Jenis isim apa? Maka Muhammadun di sini masuk ke dalam jenis isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah setiap kata benda yang menunjukkan kuantitas atau hitungan jumlahnya itu satu. Itu disebut sebagai mufrad. Kemudian setelahnya itu kalau lihat dari sisi kuantitas maka ada isim tasniyah, isim yang menunjukkan jumlahnya itu dua. Yang ketiga ada jama atau yang banyak. Yang banyak itu untuk yang berakal maka ada namanya jama mudzakkar salim untuk laki-laki dan ada yang jama muannats salim untuk perempuan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai jama taksir. Jama taksir itu dia nanti juga ada pembagiannya, ada yang kilah, ada yang kasroh. Kalau yang kilah itu 9 ke bawah, kalau yang kasroh itu 10 ke atas itu disebut sebagai kasroh. Nah, ada polanya tersendiri untuk kita bisa menelaah dan membedakan apakah ini masuk ke kilah atau ke kasroh. Itu. Kemudian isim yang mabni ini contohnya apa? Nah, banyak kita ketahui atau kita baca misalnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah isim dhamir. Ini nanti kita bahas insya Allah. Isim dhamir itu seperti kata ku, kemudian kata ka, dan kata kun misalnya. Kunna ya. Ada alaina, ada alaihi. Maka di situ disebut sebagai isim dhamir, maka tidak akan berubah. Kum ya tetap kum. Kemudian kun ya tetap kun. Kama arsalna fikum. Maka itu tetap walaupun kemasukan huruf jar fi dia tetap disebut sebagai apa, dibaca kum. Kemudian yang kedua isim mausul. Isim mausul itu biasanya alladzi, kemudian alladzina, atau ada juga yang ma mausul. Contoh yang alladzi misalnya ila alalladzi fatoroni. Alalladzina kafaru. Alladzina walaupun kemasukan huruf jar ala maka dia tetap alladzina dibacanya, tidak menjadi aladzini. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu isim yang menunjukkan jarak, bisa jarak dekat atau jarak jauh. Contohnya misalnya hadza atau hadza, hadihi, dzalika. Yang demikian itu disebut sebagai isim isyarah. Fikum, kata kum adalah isim mabni karena berupa isim dhamir, kemudian alladzi adalah isim mabni karena berupa isim mausul, dan hadza adalah isim mabni karena berupa isim isyarah. Maka dimanapun kita menemukan hadza maka tidak akan berubah menjadi hadu atau hadi, tetap pasti hadza. Itu isim itu. Bukan huruf, tapi itu disebut isim. Namanya isim isyarah. Masuk ke pembahasan tadi. Sekarang tentang isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti satu. Ya. Isim yang mempunyai arti satu. Contoh misalnya Muhammadun. Muhammadun, maka ini satu Muhammad. Atau misalnya Hindun, satu orang Hindun. Ini yang orang. Atau misalnya Fa'run, tikus. Atau misalnya Kupun, gelas. Nah ini artinya semuanya satu. Satu gelas, satu tikus,
Satu orang perempuan namanya Hindun, satu orang laki-laki yang namanya Muhammad. Fatimatun, misalnya Fatimatun, maka dia juga satu karena hanya satu Fatimah. Setiap kalimat isim yang menunjukkan arti satu atau jumlah kuantitas satu, maka itu disebut sebagai isim mufrad. Nah, di sini baru kita masuk. Maka tanda isim mufrad, tanda isim mufrad dalam i'rab apa? Maka yang pertama harus kita ketahui, isim mufrad dalam i'rab itu harokat, ya. Tandanya berupa harokat, perubahannya dalam harokat. I'rab atau perubahan dalam isim mufrad adalah harokat. Di sini harokat yang main. Nah, untuk rofa maka dia harus ditandai dengan dhamma. Untuk nasab dia harus ditandai dengan fathah, dan untuk jar dia harus ditandai dengan kasroh. Apakah ada isim mufrad yang tandanya sukun? Tidak ada, karena sukun itu khusus kepada fiil, ya. Jadi selamanya kita tidak akan menemukan isim mufrad itu tandanya adalah sukun, karena hanya 3. Kalau tidak dhamma maka dia fathah atau kasroh. Kapan dia harus ditandai dhamma, kapan harus ditandai fathah, dan kapan harus ditandai kasroh, maka itu sesuai posisi yang tadi. Kalau dia menjadi pelaku, maka dia harus ditandai oleh dhamma. Salah satunya menjadi pelaku, dia harus ditandai oleh dhamma. Kalau misalnya dia menjadi objek, maka dia harus ditandai oleh fathah. Kalau dia diawali oleh huruf jar, nah ini paling mudah. I'rab jar ini sebenarnya paling mudah. Setiap kalimat isim mufrad diawali oleh huruf jar yang 10, bika liruba ila ala min fi'an wa tahata, maka dia sudah pasti tandanya adalah kasroh, harus dibaca kasroh. Bi Muhammadin, bi Hindin, bi Fa'rin, bi Kubin. Nah, ini gampangnya seperti itu. Atau dia di i'rab jar itu kalau misalnya menjadi susunan mudhof ilaih. Ya. Contoh misalnya Fa'run, ini tikus. Kemudian kita buat racun tikus, maka samu fa'rin, misalnya racun tikus, ya. Fa'run ini harus dibaca jar karena dia menjadi susunan yang kedua. Contohnya tadi gulamu Muhammadin, gulamu Muhammadin, gulamu Muhammadin. Ini jadi yang kedua, artinya pelayan Muhammad. Atau amatul Hindin, sama pelayan Hindun. Atau racun tikus, samu fa'rin. Atau misalnya ba'u kubin, penjual gelas. Maka setiap kalimat yang dua susunan tadi harus di susunan yang kedua harus diirabi oleh jar. Tapi yang paling mudah itu setiap ada huruf jar di awalnya itu harus diirabi jar. Oke, di sini rofa misalnya. Contoh, Hindun memukul tikus atau Hindun membunuh tikus. Bagaimana caranya? Ya sudah, Hindun menjadi pelaku, maka dia harus di rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dhamma. Kenapa? Karena isim mufrad. Jadi setiap kita membaca satu teks atau satu diksi dalam bahasa Arab, paling tidak kita
mengetahui 3 masalah di situ. Oke, contohnya begini, misalnya Hindun taktulu al-fa'ro. Nah, di sini bagaimana cara bacanya? Ini enggak saya harokati dulu supaya kita tahu nanti cara bacanya bagaimana. Maka di sini Hindun adalah isim mufrad. Karena apa? Karena jumlahnya 1. I'rabnya harus apa? I'rabnya harus rofa. Kenapa? Karena menjadi pelaku. Paling gampangnya di situ kita buat catatan, setiap pelaku maka i'rabnya harus rofa. Okay. Hindun kalimat apa? Jelas kalimat isim. Tandanya apa? Nanti akan ketemu. Hindun pertama adalah kalimat isim, kemudian i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Harus rofa. Kenapa? Karena menjadi pelaku. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah doma. Kenapa? Karena isim mufrad. Jadi kita harus punya jawaban dari 3 pertanyaan itu. Yang pertama, i'rabnya apa? I'rabnya adalah rofa. Kemudian, kenapa di-i'rabi rofa? Karena menjadi pelaku pekerjaan. Udah tahu alasannya. Kemudian, apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah domah. Kenapa ditandai domah? Karena isim mufrad. Nah, kita harus bisa melatih paling tidak dalam setiap kalimat yang kita baca, kita punya 3 jawaban tadi. Kita berusaha untuk mencari pertanyaan dan jawaban. Yang pertama misalnya, tadi sudah kita sebutkan, i'rabnya apa? I'rabnya adalah rofa. Selesai. Kenapa di-i'rabi rofa? Karena menjadi pelaku pekerjaan. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah domah. Kenapa ditandai domah? Karena isim mufrad. Karena ada nanti i'rabnya rofa tapi tandanya bukan domah karena dia bukan isim mufrad. Jadi di situ kita harus tahu jenisnya di sini. Jadi jenisnya ini adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika menjadi pelaku pekerjaan harus di-i'rabi rofa. Tanda rofanya harus domah. Jadi di situ kita punya 3 jawaban dari 3 pertanyaan. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa di-i'rabi rofa? Karena menjadi pelaku pekerjaan. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah domah. Kenapa domah? Karena dia isim mufrad. Sudah selesai. Nah, kita nggak bahas ini dulu. Kenapa di sini taktulu atau bukan yaktulu atau bukan aktulu? Kita langsung ke ini karena kita lagi fokus di kalimat isi. Al-fa'ro, tikus. Al-fa'ro. Sama, pertanyaannya adalah i'rabnya al-fa'ro apa? I'rabnya al-fa'ro adalah nasab. Kenapa di-i'rabi nasab? Karena dia menjadi objek atau benda yang dikenai pekerjaan pembunuhan oleh si Hindun, maka dia harus nasab. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya yaitu fathah. Kenapa fathah? Karena sama isim mufrad. Kalau dia isim tasniyah, Hindun membunuh 2 tikus, maka bukan dengan harokat lagi, akan tetapi dengan huruf. Itu nanti kita bahas setelah ini. Hindun taktulu al-fa'roini. Hindun membunuh 2 tikus. Al-fa'ro ini ya, dengan nasab. Ini contoh sederhananya tadi.
apa? Isim mufrad. Ketika rofa itu tandanya harus domah, ketika nasab itu harus fathah, dan ketika jar dia harus kasroh. Bil fa'ri bisa aja apa? Hindun Mana tempatnya? fa'ro bil apa? Contohnya bil kubi misalnya. Hindun taktulu al fa'ro bil Nggak kedengaran kakak. bil kubi. Hindun membunuh tikus dengan gelas yang mungkin bisa dilempar atau ditusuk oleh pecahan gelas. Jadi Hindun taktul al-faro bil kubi. Nah di sini bisa kita urai menjadi contoh sederhana. Hindun irobnya ropa, tanda ropanya adalah roma karena dia isi mufrad. Kenapa ditandai ropa? Karena menjadi pelaku pekerjaan. Al-fa'ro ini irobnya nasab. Kenapa di i'rab nasab? Karena dia menjadi objek. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Bil kubi. Nah, kubi ini i'rabnya jer. Kenapa di i'rab jer? Karena dia kemasukan huruf jer bi. Apa tanda jernya? Tanda jernya adalah kasroh. Kenapa ditandai kasroh? Karena isim mufrad. Jadi itu. Selesai di sini. Kita bisa membuat contoh sederhana. Hindun taktulu al-fa'ro bil kubi. Dan ini doma, kemudian ini fathah, dan ini kasroh. Jadi ini. Antum nanti buat contoh untuk melancarkan. Yang penting susunan kalimatnya seperti ini. Ada pelaku, kemudian ada kata kerja, ada objek, dan ada alat. Alat untuk apa saja. Misalnya saya memukul ayam dengan tongkat. Saya memotong roti dengan pisau. Nah ini antum nanti di rumah buat contoh-contoh sederhana, kemudian masukkan dalam grup contoh yang sederhana ini. Jadi ada pelaku, kemudian ada kata kerja, ada objek, dan ada alat yang digunakan yang diawali oleh huruf jar. Nah, kemudian harokati di sini kita bisa melatih kemampuan kita dalam membaca kitab kuning. Jadi setiap bisa membaca dan bisa juga menulis. Jadi setiap kita misalnya menulis sebuah kalimat itu punya teorinya. Setiap pelaku pekerjaan kalau dia isim mufrad maka harus ditandai dengan harokat domah karena dia i'rabnya rofa. Kemudian kalau dia menjadi objek maka harus ditandai dengan fathah. Kemudian kalau dia diawali oleh huruf jer maka harus diharokati oleh kasroh, ditandai dengan kasroh. Nah di sini kita bisa terlatih setiap susunan kalimat yang seperti ini maka harokatnya harus seperti itu. Nanti kita lihat di grup ya, masukin ke dalam grup. Contoh paling tidak mungkin 3 atau 4 contoh lah, terserah. Kemudian antum buat artinya sama harokatin sendiri, buat harokatnya. Yang jelas susunannya seperti ini: subjek, predikat, objek, dan ada alatnya ya yang diawali oleh huruf jar. Di sini nanti kalau kita udah tahu contoh yang sederhana ini, maka dengan keseringan kita berinteraksi dengan kitab-kitab yang tidak berharokat akan terlatih insting teori gramatika kita.
Kalau dalam kitabnya, contoh isim mufrad, rofa dengan doma, zalikal kitabu, kitab itu. Walaupun ini menjadi pelaku itu salah satu contohnya ya, walaupun ada juga nanti dengan contoh-contoh yang lain, tidak mesti harus menjadi pelaku. Contoh dalikal kitabu itu tidak ada susunan pelaku, kemudian subjek, objek dan lain sebagainya. Akan tetapi ini pakai penyebab yang lain atau amil yang lain. Tapi ini contoh mudahnya. Contoh di sini dalikal kitabu, kitab itu. Kemudian sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi. Sa'ala telah bertanya, siapa? Sa'ilun. Nah, ini baru susunan pelaku, telah bertanya seorang penanya. Kemudian wama Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ini juga wama Muhammadun tidak berupa susunan tadi subjek predikat objek, tapi dibaca rofa. Kemudian qad kana lakum ayatun. Summa dzakara al musannifu. Summa kemudian dzakara menyebutkan al musannifu. Nah, ini baru menjadi susunan subjek predikat objek. Yaqulu innaha baqaratun la faridun. Ini baqaratun. Nanti setelah kita mengenal satu persatu kalimat isim dan tanda i'rabnya, baru kita akan mengenal apa saja penyebabnya setiap kalimat isim itu harus dibaca rofa atau al-marfu'atil asma bahasanya. Nah, salah satu penyebabnya itu kalau dia menjadi pelaku. Jadi bukan mesti hanya menjadi pelaku saja dia harus di i'rab rofa itu, tapi salah satunya kalau dia menjadi pelaku pekerjaan, maka tadi yang saya sarankan itu adalah contoh mudahnya. Sama juga seperti misalnya bahwa tanda i'rab itu nggak mesti harus berupa harokat, akan tetapi juga bisa berupa huruf. Ini untuk memudahkan saja, karena nanti akan kita bahas kenapa harus di i'rab rofa atau apa saja yang menyebabkan setiap kalimat isim itu harus di i'rab rofa. Apa saja yang menyebabkan setiap kalimat isim itu harus di i'rab nasab, dan apa saja yang menyebabkan kalimat isim itu harus di i'rab jar. Cuma 3 kalimat isim itu. Rofa, nasab, dan jar. Kemudian kalau dalam kalimat fi'il, apa saja yang menyebabkan kalimat fi'il itu harus di i'rab rofa? Apa saja yang menyebabkan kalimat fi'il itu harus di i'rab nasab, dan apa saja yang menyebabkan kalimat fi'il itu harus di i'rab jazm. Jelas tidak ada kalimat fi'il itu di i'rab jar. Sama halnya kalimat isim itu tidak ada yang di i'rab oleh jazm ya. Jadi kalimat isim tidak ada i'rab jazm. Nah, ini untuk lebih mudahnya, jadi pakai teori al-miftah itu ada lirik lagunya. Kalau dalam lirik lagunya itu setiap jenis kalimat isim itu ada tanda i'rabnya masing-masing. Contoh kalau di sini
isim mufrad dhamma fathah kasroh. Kemudian jamak taksir dhamma fathah kasroh. Nih, susunannya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tanda-tanda i'rab isim di sini. Jadi tadi sudah kita bahas ya, yang isim mufrad hanya dhammah fathah kasroh. Ini akan saya bacakan sedikit. Ini pakai lirik juga mengikuti langgapnya sholatullah ini. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Isim mufrad dhamma fathah kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh, isim mangkus dhamma fathah kasroh, isim maksur dhamma fathah kasroh, isim yang mudhaf dhamma fathah kasroh, yang tak bertanwin dhamma fathah fathah, muannas salim dhamma kasroh kasroh, mudzakkar salim wawu iya isim tasniyah alif iya asmaul khamsah wawu alif iya. I'rabnya isim rafa nasab jar, i'rabnya fiil rafa nasab jazmnya. Jadi di sini sudah diterangkan secara gamblang dan jelas bahwa ada kalimat isim yang tanda i'rabnya itu harokat dan ada kalimat isim yang tanda i'rabnya itu huruf. Jadi gampang nih, ada keterangan. Kalau tadi isim mufrad itu termasuk kalimat isim yang tanda i'rabnya adalah harokat. Apa saja ini kalimat isim yang tanda i'rabnya harokat? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Isim mufrad, jamak taksir, kemudian isim mangkus, isim maksur, isim yang mudhaf, dan isim ghair munsharif, serta jamak muannas salim. Nah, ini tanda i'rabnya atau perubahan di akhir kalimatnya adalah perubahan harokat. Sementara yang lain jamak mudzakkar salim, isim tasniyah, asmaul khamsah, kemudian i'rab jamak mudzakkar salim, kemudian isim tasniyah dan asmaul khamsah, maka itu perubahan akhirnya berupa perubahan huruf. Maka kadang di dalam Al-Quran atau teks-teks Arab lainnya kita sering menemukan kata al-muslimun misalnya. Kemudian kadang Abu Bakar, kadang Aba Bakar atau Abi Bakar. Atau misalnya kita melihat muslimani, muslimaini. Nah itu sebenarnya berubah juga, tapi berubahnya bukan berubah harokat, namun berubah huruf. Jadi ini mudah nih kita hafal. Jadi tidak mungkin misalnya kalau kita menemukan jamak mudzakkar salim itu perubahannya perubahan harokat, tapi di sini sudah pasti perubahannya adalah perubahan huruf. Ini mudah nih kita hafalkan, mudah kita ingat ini. Isim mufrad perubahannya adalah harokat, berarti kalau nggak dhammah fathah ya kasroh. Jamak taksir harokat dhammah fathah kasroh. Isim mangkus dhammah fathah kasroh. Isim maksur dhammah fathah kasroh. Isim yang mudhaf dhammah fathah kasroh. Kemudian yang tak bertanwin atau isim ghair munsharif dhammah fathah kasroh. Nah, ini juga nanti akan kita bahas secara rinci. Apa itu isim ghair munsharif, kemudian apa itu misalnya asmaul khamsah dan lain sebagainya. Karena salah satu yang paling sulit itu adalah kita menghafal isim ghair munsharif. Kadang kita bingung ya. Ahmada, kenapa Muhammadun berbeda dengan Ahmada? Padahal sama-sama gitu, sama-sama kalimat isim dan artinya sama. Ja'a Ahmadu. Kemudian roa itu Ahmada.
Marartu bi Ahmada. Kok kenapa berbeda? Kalau Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi Ahmadu kok kenapa nggak ada Ahmadinya? Atau misalnya Ismail, Ismailu, Ismaila, Ismaila. Kenapa nggak ada Ismaili? Nah ini masuk ke dalam isim yang ghairu munsharif atau setiap kalimat isim yang ketika i'rab jernya itu ditandai oleh fathah. Nah, tadi kita mengenal isim mufrad ya. Yang kedua, jenis lain dari kalimat isim atau dari kata benda adalah isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua. Jadi kuantitasnya dua. Udah, kita nggak usah pindah di sini. Jadi kita masuk, tinggal pindahkan aja. Tadi ini artinya satu. Satu Muhammad. Kemudian satu Hindun. Satu tikus, satu gelas. Bagaimana kalau kita ingin rubah menjadi misalnya dua Muhammad, karena kita masuk dalam isim tasniyah. Tanda i'rabnya apa? Isim tasniyah. Isim tasniyah itu juga sama, yaitu rofa, nasab, dan jer. Jadi tidak ada jazmnya. I'rabnya isim rofa, nasab, rofa, nasab, jer. I'rabnya fi'il rofa, nasab, jazm. Jadi tidak ada kalimat isim itu yang beri'rab jazm. Jadi hanya tiga, rofa, nasab, jer. Nah, kita masuk ke tanda nih. Kalau tadi tandanya adalah dhammah, fathah, dan kasroh. Kalau untuk isim tasniyah, maka dia tandanya nih bukan harokat, akan tetapi huruf. Isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua, dan tanda perubahan di akhirnya bukan harokat, namun huruf. Huruf. Ya. Rofa untuk isim tasniyah maka tanda i'rabnya adalah alif. Apakah alif huruf atau harokat? Alif adalah huruf. Kemudian ketika nasab dia adalah iya. Kemudian ketika jer maka dia juga iya. Gimana caranya? Atau bagaimana contohnya? Contoh sederhananya ya tadi kita tinggal rubah aja dari yang satu menjadi dua. Contohnya Muhammadun itu satu Muhammad, bagaimana menjadi dua Muhammad? Maka menjadi Muhammad Dani, dua Muhammad. Ini nun apa namanya? Ini isim tasnya adalah isim yang menunjukkan arti dua, yang akhir kalimatnya ditandai dengan alif atau nun, alif dan nun atau ya dan nun. Jadi tetap ini nun tidak akan hilang. Muhammadani, ya. Dua Muhammad, Muhammadani, dua Muhammad. Yang nasab Muhammadaini, Muhammadaini. Yang jer apa? Sama, Muhammadaini. Jadi ini untuk isim tasniyah, maka perubahannya adalah perubahan huruf dari alif menjadi iya.
Bagaimana cara membedakan misalnya yang dia posisinya nasab dan yang jer? Mudah saja. Jer itu pasti dia diawali oleh huruf jer. Itu saja. Teori sederhananya, kalau dia tidak diawali oleh huruf jer, maka dia nasab. Kalau diawali oleh huruf jer, maka dia jer. Bagaimana cara kita membuat contoh sederhananya? Tadi aja kita gampang. Kalau misalnya dia menjadi pelaku pekerjaan, maka menjadi rofa. Contoh, Muhammadani. Muhammad. Ini enggak saya ya sini. Dua Muhammad membunuh dua tikus. Tadi dari yang dulu, dua Muhammad atau misalnya ya terserah, yang jelas kata kerja lah, mau yang dulu mau apapun itu. Dua tikus. Bill Nah, gimana nih cara bacanya? Maka cara bacanya adalah kalau dia pelaku pekerjaan, i'rabnya sudah jelas apa? Rofa. Kalau dia menjadi objek, maka i'rabnya adalah nasab. Kalau dia diawali oleh huruf jar, maka i'rabnya adalah jar. Yaqtulu telah membunuh. Siapa yang telah membunuh? Ini jadi pelaku pekerjaan. Muhammadani. Nah, Muhammadani. Ini tetap Muhammadani. Apa yang dia bunuh? Fa'roini. Nah, ini perubahannya di sini. Fa'roini. Fa'roini. Bil apa? Bil kubaini. Nah, jadi dua Muhammad sedang membunuh dua tikus dengan dua gelas. Nah, jadi gampangnya seperti ini. Kalau dia menjadi nasab fa'roini, ya dan nun, ini juga ya dan nun. Yang asalnya ketika rofa adalah alif dan nun, maka ketika nasab dan jar ditandai dengan ya dan nun. Apa ininya tadi kaidahnya? Isim mufrad dhamma fathah kasroh, jamak taksir dhamma fathah kasroh, isim tasniyah alif iya. Mana alif iya-iyanya ini? Alif iya dan iya. Nah, ini rofa nasab jar. Penyebabnya apa? Sudah jelas. I'rabnya ini apa? Rofa. Kenapa di rofa? Karena menjadi pelaku pekerjaan. Apa tanda rofanya? Adalah alif. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Ini juga sama. I'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi objek. Apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah. Ini sama. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah jar. Kenapa di-i'rab jar? Karena diawali oleh huruf jar, huruf ba jar. Apa tanda jarnya? Ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di isim tasniyah dulu. Nanti saya minta di grup itu membuat contoh sederhana dari isim mufrad dan isim tasniyah yang menjadi susunan sempurna di sini. Susunan sempurnanya ada pelaku, kemudian ada yang dikenai pekerjaan, dan ada yang diawali oleh huruf jar. Sini artinya dua Muhammad membunuh dua tikus dengan dua gelas. Antum terserah contohnya apa. Saya minta dari isim mufrad
4 contoh, kemudian dari isim tasnya juga 4 contoh. Insya Allah. Alhamdulillah, saya puji bagi Allah yang telah memberikan kita waktu luangnya untuk bisa melancarkan dan menelaah bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti kalau bukunya sudah ada di tangan-tangan antum semua, bisa lebih mudah dan lebih sinkron lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.